Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Jumpa kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Sahabat GKI, memperjuangkan dan menegakkan keadilan adalah karya yang terus-menerus dilakukan dalam sepanjang sejarah dunia ini. Dan agaknya ini usaha yang tak akan pernah selesai. Nah, meskipun penegakan keadilan terus dilakukan, diusahakan bahkan semakin baik, namun ketidakadilan masih terjadi di mana-mana di berbagai tempat. Mengapa demikian? Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan sebenarnya? Apakah dalam rangka memperjuangkan keadilan kita dapat menoleransikan tindakan-tindakan kekerasan? Nah, pertanyaan ini akan kita bahas dalam episode kali ini dalam tema menegakkan keadilan dengan damai. Dan untuk itu telah hadir di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Thomas Kartomo. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mau datang kembali ke studio ini. Kasih. Pak Pendeta Thomas adalah pendeta GKI yang berbasis pelayanan di GKI Maleo Raya. Pak Thomas, kita bicara mengenai menegakkan keadilan dengan damai, Pak. Saya memulai dengan yang simple. Apa sih yang dimaksudkan dengan keadilan ini secara umum sebenarnya? Ya, secara umum itu tercermin dalam ungkapan bahasa kamus. Ya, di kamus keadilan itu diterjemahkan tidak memihak. Tidak memihak. Selayaknya atau hidup yang selayaknya, mendapatkan tempat yang selayaknya. Jadi dua terminologi itu yang diacu dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi andaikan ada ada orang dewasa memukul anak kecil, apakah adil kalau kita tidak memihak? Ya, spiritnya pokoknya yang dihayati adalah dia akan berlaku adil kalau dia tidak memihak. Tergantung penghayatan nanti dari individu itu bagaimana paman tidak memihak itu nanti kan ya. Jadi apakah dengan demikian berlaku ini memihak itu apakah sama diperlakukan pada kakaknya atau adiknya atau anak kecil dipukul ini memihak atau tidak, nanti kan penghayatan nanti masing-masing. Iya. Nah, Pak Thomas, saya kira konsep-konsep keadilan yang dituangkan dalam rumusan-rumusan hukum positif kita ini kelihatannya ini bersumber dari gagasan-gagasan filsafat tentang keadilan. Nah, bagaimana sih gagasan keadilan di dalam filsafat, Pak? Oke, saya mencoba memilah dalam dua periode, pada periode zaman klasik dan zaman modern. Klasik dan modern, oke. Iya, supaya kita lebih memudahkan memikirkan peta zamannya. Ya. Jadi zaman klasik saya mengambil dua model, yaitu yang diwakili oleh Plato dan Aristoteles. Oke. Plato berpikir bahwa keadilan itu adalah terjadi adanya keselarasan dan kedamaian. Jadi adil itu apabila selaras dan dapat hidup damai. Gampangnya seperti itu. Jadi itu indikatornya. Iya, indikator adil adalah semuanya selaras, semuanya merasakan damai. Yang kedua, Aristoteles, dia tidak menggunakan terminologi selaras dan damai, artinya harmoni tadi, tapi dia menggunakan istilah adalah proporsinya. Jadi perimbangan. Kalau semuanya seimbang. Jadi adil itu adalah kalau mencerminkan adanya situasi yang proporsional. Dan disitulah keadilan. Aristoteles menambahkan suatu yang proporsional itu lalu konkretnya seperti apa? Dia menjelaskan dua istilah. Ada dua model keadilan, distributif dan kumulatif. Distributif menjelaskan keadilan bahwa semua orang dipastikan dapat proporsi tentang hak-haknya. Itu Imbang hak-haknya. Keadilan distributif. Kumulatif, keadilan kumulatif adalah suatu jaminan kepastian bahwa semua orang, saya secara komunal dapat penilaian yang sama dengan orang lain. Kalau tadi hak saya, yang kumulatif adalah saya dinilai sama dengan orang lain. Saya dengan Pak Arilanus di masyarakat harus dinilai sama, dihargai sama. Itu yang memunculkan nanti keadilan hukum, semua orang adalah sama di hadapan hukum. Itu adalah keadilan kumulatif. Kalau Plato dan Aristoteles memakai dua term yang berbeda, apakah artinya konsep mereka tentang keadilan itu saling bertentangan atau saling berkelindan sebenarnya? Kalau
bertentangan tidak. Nah, istilah berkelindan ini baik sekali gitu kan ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu gagasan yang dikembangkan dengan bahasa yang berbeda, dengan tambahan-tambahan penjelasan tentang kumulatif dan distributif tadi. Selaras damai itu berbanding dengan Pengakuan hak-hak, Hak-hak. pemberian hak. Oke. Anda bisa harmoni kalau Anda selaras. Anda akan bisa dirasakan adil, merasa damai kalau hakmu mendapat. Dan kamu dinilai di depan banyak orang sama dengan orang yang lain. Itu melengkapi, komplementari dan berkelindan tadi. Tadi kan Pak Thomas bilang ada membagi dalam dua nih. Yang apa? Distributif. Bukan. Yang Klasik. dengan yang modern. Ini yang klasik. Ya. Kalau yang modern, Ya, pemahaman modern nanti begini ya. Klasik tadi masih dilanjutkan, ada tokoh-tokoh yang nanti masuk dalam ranah gereja. oke. Kalau begitu gini, saya kan bukan menduga, kita tahu kan bahwa sebenarnya teologi Iya, itu pernah disebut pada zaman tertentu sebagai Iya. ratu iya, ilmu pengetahuan. Iya. Nah, karena itu tidak mungkin teologi tidak Singgungan. berkontribusi Betul. dalam rangka perumusan keadilan. Nah, bagaimana pandangan teologi? iya. Yang mungkin kurang lebih yang disebut klasik lah seperti itu. Betul, iya. Jadi baik. Jadi yang pertama, antara teologi dan filsafat itu sebenarnya siapa sih yang menjadi ibu atau menjadi ratu bagi itu? Pada satu segmen mengatakan teologi harus menjadi ibu bagi semua ilmu, gitu kan ya. Tapi ada yang mengatakan filsafat harus menjadi panglima bagi semuanya. Nah, lepas dari pro kontra itu, yang mau saya katakan adalah bahwa kontribusi kelompok agamawan dari teolog ataupun teologinya cukup besar di dalam memberikan andil pemikiran tentang adanya konsep Tidak keadilan. kalah dengan konsep filsafat. Iya, jadi teologi ada filsafat teologi juga kan di dalamnya. Maka disitulah yang diwakili oleh seorang tokoh bernama Agustinus, Bapak gereja. Bapak gereja. Dia lalu merumuskan bahwa yang dinamakan keadilan adalah sesuatu yang ideal, yang sumbernya dari Tuhan, yang akhirnya diwujudkan di muka bumi ini. Oke. Jadi kehendak Tuhan yang adil itu dinyatakan di bumi, yang dinyatakannya itu realisasinya adalah melalui pemerintahan gereja. Jadi gereja punya tanggung jawab yang besar di dalam mengawasi keadilan dan juga menegakkan keadilan, menjelaskan keadilan itu. Itu Agustinus. Sementara Thomas Aquinas menjelaskannya bukan cuma itu. Oke, gereja sebagai pihak yang Mengontrol. lembaga ilahi yang mengontrol jalan keadilan, tidak cukup itu kalau hanya gereja sendiri. Oke. Maka gereja harus juga didampingi menunjuk lembaga lain yang lebih besar, yaitu negara. Jadi keadilan ilahi diwujudkan dalam gereja dan juga dalam kehidupan bernegara. Nah, itu kalau Thomas Aquinas melanjutkan pemahaman Agustinus. Tapi kan baik tadi Agustinus kan maupun Thomas Aquinas adalah itu kan tentang cara bagaimana keadilan itu diwujudkan. Gereja dan kemudian Thomas Aquinas mengatakan negara harus tapi gagasan mereka Agustinus dan Thomas Aquinas tentang keadilan sendiri apakah sama dengan gagasannya Plato dan Aristoteles? Kalau ke arah Plato hampir mirip. Plato hanya membedakan keadilan yang ideal dengan yang real. Yang ideal itu adalah menurut Agustinus atau Thomas Aquinas adalah keadilan ilahi tadi. Suatu yang ideal, yang supremnya nanti gitu kan ya. Lalu yang realistiknya apa? Realistiknya adalah yang dijalankan di masyarakat melalui gereja, kehidupan menggereja dan kehidupan bernegara. Nah, itu keadilan yang realistik itu yang dijalankan dengan cara apa? Dengan seperangkat alat-alat hukum, dengan seperangkat definisi-definisi hukum yang diatur dalam undang-undang yang ada itu. Kalau pandangannya Agustinus dan Thomas Aquinas ini adalah masuk dalam kategori pandangan klasik apa modern? Klasik. Masih klasik. Iya. Oke. Sekarang kita sedikit beralih ke pandangan-pandangan modern. Kalau dari sudut filsafat, bagaimana pandangan filsafat modern di dunia modern tentang keadilan, Pak? Ya, saya merujuk pada dua masa besar. Yang pertama adalah masa aliran liberalisme. Liberalisme, Jadi filsafat aliran filsafat liberalisme. Jadi kelompok ini berpikiran sekarang pemahaman tentang keadilan itu akan bergantung kepada kemerdekaan individu di dalam merumuskan. Karena nanti yang menjadi subjek adil itu adalah individu. Yang menjadi objek dari adil itu adalah individu. Jadi badan saya yang akan menentukan saya ini
sana Diperlakukan mendapatkan adil. diperlakukan adil atau tidak, atau saya ini menjadi korban adil atau tidak. Nah, di situ individu tolak ukurnya. Inilah yang menandai menjadi ciri khas dari liberalisme itu. Oke. Yang kedua, contoh mazhab lain adalah utilitarianisme. Oke. Jadi utilitarianisme ini berpikir bahwa yang dinamakan adil adalah suatu keadaan ataupun tatanan yang menghasilkan manfaat yang menyenangkan Bagi, bagi si pelaku atau komunitas itu. jadi bukan individu. Bukan individu lagi, tapi menyenangkan. Tapi juga dalam penggunaannya bisa individu. Saya ini adil kalau ada sesuatu keputusan atau Manfaat. kebijakan adil, apa manfaatnya buat saya? Oke. Apa manfaatnya buat masyarakat, buat gereja, buat negara? Itulah utilitarian berpikir bahwa adil adalah melihat kepada asas manfaatnya. Tapi tetap ke arah individu. Individu maupun sosial, Oke. bisa. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam pandangan filsafat modern bahwa keadilan, ukuran dari keadilan itu adalah individu. Jadi kalau mau mengatakan ini sudah adil atau tidak adil, mesti bertanya kepada orang, apakah engkau merasa? Betul. Kalau begitu hukum tidak ada patokan dong. Ya, ini yang nanti kritik terhadap utilitarianisme. Jadi kalau keadilan nanti seperti itu, nanti dalam keadilan dalam skala yang besar, itu yang enak itu kelompok mayoritas. Oke. Karena terdiri dari banyak individu. Dan itulah yang cenderung diakui karena populasinya banyak. Oke. Nah, yang minoritas akan tersisihkan. Oleh karena pengakuan-pengakuan individunya akan tenggelam atau dipinggirkan. Dikritik seperti itu. Nah, dalam konsep ini, maka pengkritik-pengkritik ini mengatakan sekarang keadilannya jangan hanya pada asas manfaatnya saja. Maka keadilan itu harus dicari konsep yang lebih besar lagi. Apakah keadilan itu mendatangkan damai dan sejahtera bagi banyak orang? Jadi- Damai sejahtera. Gagasan damai ini muncul ditambahkan di dalamnya. Jadi sebenarnya ada ketegangan di sini, ketegangan antara keadilan dalam takaran atau ukuran individu, dan pada sisi yang lain adalah keadilan yang dirasakan bersama. Iya, komunalnya. Komunal. Jadi sebenarnya dalam filsafat ini sekali lagi, apakah keadilan itu pertama-tama diukur dari bagaimana individu itu merasakan diperlakukan adil atau ada manfaatnya, atau sebenarnya ukurannya adalah rumusan bersama tentang apa yang disebut sebagai bermanfaat itu, Pak? Ya, pada akhirnya kalau dalam timbangan saya, suatu itu bermanfaat baik secara individu, individu tidak dapat dilepaskan dari komunitas. Begitu kan ya? Jadi perasaan individual juga akan memasuki perasaan komunitas. Karena dia ketika sebagai komunitas akan memberikan kontribusi di sana. Maka yang indah, yang baik adalah antara keadilan ini, individu dicakup dalam komunitas, namun semua aspirasi dan perasaannya harus mendapatkan tempat yang sama. Kembali kepada soal distributif dan kumulatif tadi. Jadi dalam distributif, semua orang mendapat hak yang sama. Dalam kumulatif, aku harus dinilai sama, dihargai sama. Dan disitulah diramu dalam satu tempat Itu kan untuk merumuskan keadilan. filsafat. Kalau teologi, Pak, Nah, modern. dalam teologi modern, konsep keadilan nanti dinyatakan. Adil adalah apabila tiap-tiap individu mendapatkan haknya dan dia bisa mengekspresikan apa yang menjadi harapannya. Oke, Pak. Di situ. Kita tahan di sini sebentar. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana lebih dalam lagi bagaimana pandangan teologi modern tentang keadilan. Tetap bersama kami, kita lanjutkan percakapan kita pada segmen berikutnya. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlian Sudarosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Thomas Kartomo. Kita sedang berbicara tentang menegakkan keadilan dengan damai. Pak Thomas, kita lanjut ya. Ya. Tadi kan kita agak terpotong soal pandangan teologi modern tentang keadilan. Silakan, Pak. Ya. Jadi pemahaman teologi modern ini lebih mewakili kepada bagian yang liberalisme. Cara Oke. berpikir liberal. Jadi jangan dikungkung pemikiran. Adil itu adalah apabila pemikiran individu-individu tidak terpenjara, tapi dia bebas melakukan ekspresinya. Karena yang menanggung toh dia sendiri. Oke. Pemahaman seperti itu. Jadi dalam liberalisme tidak ada dominasi.
Tidak ada yang lebih otoriter di atasnya, otoritas yang lebih tinggi dari diperlakukan sama. Dengan pemahaman demikian, apapun dapat perlakuan sama di dalam pengakuan. Kalau yang kumulatifnya Aristoteles adalah mendapatkan penilaian yang sama. Maka di dalam teologi modern keadilan ini, ya dalam cara berpikir berteologi harus juga di tempat dinilai sama. Tidak ada yang dikecilkan lalu ini dibesarkan, tidak ada yang ini diangkat lebih tinggi, tapi yang lain diangkat lebih rendah. Jadi menjaga ketegangan kreatif antara keadilan yang dirasakan oleh individu dan keadilan bersama sebagai sebuah komunitas. Begitu, Pak? Iya. Oke, Pak. Sekarang saya mau tanya pandangan Pak Thomas sendiri. Bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang pendeta tentu tentang keadilan ini? Bagaimana pandangan Alkitab sebenarnya tentang keadilan, Pak? Ya, terima kasih Pak Arianus. Jadi di dalam Alkitab itu dipakai istilah-istilah yang berbeda-beda. Ya, ini hanyalah terjemahan. Alkitab Perjanjian Lama menerjemahkan keadilan dengan sadik. Nah, sadik. Kata-kata ini juga nanti dikembangkan dengan istilah sadakah, gitu kan. Jadi sadik didampingkan nanti sedekah, gitu kan ya. Tapi bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Tetapi penggunaan sadik ini kadang-kadang saling dipertukarkan dengan istilah mispat, kebenaran. Jadi dalam penggunaannya ternyata tidak membedakan secara signifikan antara keadilan sadik dengan kebenaran mispat. Penerjemahan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dipertukarkan, saling sinonimik dalam artian seperti itu. Nah, dalam pengertian demikian, hemat saya, yang dinamakan keadilan itu bisa terjadi apabila orang menghayati kehidupannya ini secara benar. Itu adalah keadilan. Suatu tatanan keadilan, instrumen keadilan dijalankan, harus dijalankan yang mencerminkan bagaimana sifat tidak memihak dan menimbulkan dampak hidup benar. Maka pelaksanaannya pun harus benar juga. Jangan sampai alat digunakan, penggunanya melakukan tidak benar untuk menuntut orang lain berbuat benar, berbuat adil. Tapi caranya dengan cara tidak adil. Nah, ini yang dihindari. Pada bagian yang lain, istilah sadik ini lalu dikembangkan dengan pemahaman sedekah. Jadi keadilan ternyata menangkap spirit dari sedekah itu adalah supaya orang yang kekurangan ini, kekurangannya diisi oleh orang yang kelebihan. Ini asas proporsi tadi, ada keseimbangan. Itu jiwa yang ditangkap antara terjemahan sadik dengan terjemahan sedekah. Dengan sadik dan sedekah ini mengantarkan supaya seimbang, proporsi, selaras kehidupan orang yang punya banyak dan orang yang tidak punya banyak ini nanti. Itu dalam terjemahan bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru diterjemahkan memakai kata dikaiosune. Nah, kata-kata ini pun diterjemahkan secara sinonimik antara kebenaran dan keadilan. Jadi dalam penggunaannya, terjemahannya bisa bertukar dalam hal ini. Dikaiosune adalah cara hidup yang seperti dikehendaki Allah. Cara hidup seperti norma-norma yang mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang diturunkan dari Allah. Itu adalah hidup sadik dan itu adalah hidup yang sesuai dengan dikaiosune itu. Ini yang diwujudkan di dalam kitab Perjanjian Baru, Pak. Jadi bisakah dikatakan bahwa kalau keadilan dalam pandangan kita adalah yang sesuai dengan norma. Kebenaran tadi kan itu berkaitan dengan norma ya, Pak? Iya, betul. Keadilan itu adalah yang dirasakan oleh baik individu maupun komunitas. Jadi bagaimana ada pengaturan bersama dengan norma yang disepakati bersama sehingga semua orang mendapatkan hak-haknya. Tetapi pada saat yang sama juga itu tidak boleh mengorbankan hak-hak orang lain. Betul. Itu ada sisi tadi, sisi keadilannya begitu. Kita tahu ya Pak, usaha menegakkan keadilan ini kan terus-menerus dilakukan. Perangkat-perangkat hukum pun semakin komprehensif. Itu kan tadi adil dan benar ya. Jadi benarnya kan diukur dari hukum. Adilnya diukur dari yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau kita lihat sebenarnya keadilan itu meskipun perjuangan untuk menegakkan keadilan semakin hebat, tapi keadilan masih terus terjadi di mana-mana. Mengapa begini, Pak? Baik, pertanyaan Pak Arianus kalau saya ganti demikian. Sudah ada banyak pabrik memproduksi sabun pembersih.
Tapi kenapa kok masih ada orang yang bajunya kotor? Kira-kira Oke. begitu ya. Sudah ada begitu banyak tempat sampah di pinggir-pinggir jalan. Tapi kenapa masih banyak sampah berceceran di sana sini? Oke. Nah, ini logika pertanyaan hampir seperti itu. Nah, jawabannya adalah karena orang tidak menggunakan sabun itu dengan baik. Karena orang tidak membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Dalam konteks hukum, kenapa hukum sudah dirumuskan, didefinisikan, diatur sedemikian rupa, tetapi masih terjadi pelanggaran hukum? Ya, masih ada orang yang berlaku tidak mau turut, tidak mau mengikuti aturan hukum. Mereka-mereka ini ya yang disebut dengan penjahat-penjahat itu. Orang-orang jahat dan juga ada penjahat-penjahat hukum. Mereka yang berkuasa membuat aturan, tapi aturan yang mau dibuat itu bisa dipesan oleh orang yang mau punya tujuan jahatnya. Dari hulunya. Betul. Jadi kalau Bapak membuat hukum, saya punya pesanan khusus, Pak, tolong hukumnya diatur demikian supaya nanti masa depanku menjadi gampang terlindungi. Usahaku bisa lebih mudah berjalannya. Jadi itu mencederai yang aspek kebenaran Betul. tadi ya. Inilah yang akhirnya membentuk yang disebut namanya mafia peradilan, mafia hukum itu, Pak. Nah, dalam upaya memperjuangkan keadilan, ya, supaya semua orang mendapat haknya, Ya. apakah kekerasan bisa kita toleransi demi menegakkan keadilan? Betul. Ya, pada bagian-bagian sejarah memang ada penegakan keadilan yang dilakukan secara represif. Dan itu memang efeknya membuat efek jera cukup luar biasa. Namun dalam benak masyarakat, ia tidak merasakan keadilan. Ya, sekalipun nanti dilihat secara sosial, oh ini menjadi nyaman, menjadi aman nih. Nah, karena apa? Orang-orang tidak merasa diperlakukan secara adil. Karena dia teraniaya, tersiksa oleh karena pelanggaran-pelanggarannya itu. Namun, apa yang harus dilakukan ketika orang melakukan pelanggaran, caranya tidak dengan represif. Itu adalah supaya kita meninggalkan kekerasan. Jadi untuk menegakkan keadilan, apabila masih dilakukan kekerasan, akan melahirkan ketidakadilan baru. Karena kekerasan hanya menimbulkan luka, menimbulkan trauma, dan menimbulkan dendam. Kekerasan akan melahirkan kekerasan Yang baru. Kekerasan yang baru. Karena itu, konteks seperti ini harus diatasi. Nah, dalam pemahaman saya, bagaimana keadilan itu harus dijalankan, saya punya gambaran demikian. Keadilan harus dimanifestasikan dengan cara yang apresiatif, dengan cara yang persuasif, dengan cara yang diwujudkan dengan amalan cinta kasih. Bagaimana itu diwujudkan? Si pelanggar dikasih tahu secara persuasif bahwa pelanggaranmu seperti ini, konsekuensinya hukum begini, tanpa ada kekerasan, supaya dia menjalannya dengan ikhlas, dengan rela. Seperti kita mendidik anak, kalau kamu nanti pergi ke sekolah terlambat, kamu akan diperlakukan tidak boleh masuk kelas. Dan itu adalah konsekuensi hukumnya. Jadi kamu nanti kalau diperlakukan seperti itu jangan marah, oleh karena kamu tahu nih aturannya seperti ini. Kira-kira begitu, Pak. Jadi mesti mulai dari proses penyadaran Betul. tentang baik makna maupun dampak Dari bila hukum engkau berlaku tidak adil. Betul. Jadi Ya. kalau begitu sebenarnya perannya di pendidikan ya Pak? Salah satu yang lebih utama adalah pendidikan. Karena pendidikan ini adalah menjadi hulu daripada semua kesadaran ini kan ya. Jadi selain pendidikan tentu ya pola asuh, kehidupan keluarga, budaya sekitar harus mendukung. Meskipun pendidikan bukan satu-satunya variabel yang akan menentukan itu, tapi ada macam-macam cara. Tapi pendidikan yang macam adalah hulu. Orang dididik dengan cara seperti itu, dengan budaya asuh yang bagaimana, nanti akan menghasilkan sifat yang sadar akan keadilan itu. Nah, ini kan keadilan tadi berkaitan dengan norma ya, Betul. ketaatan pada norma-norma bersama. Kan kalau kita lihat masyarakat kita sekarang ini sebenarnya ini aja di jalan raya nih, Ya. motor itu melawan arus dan kalau ia diberitahu, ia marah. Ya. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah ini dampak dari penegakan hukum yang terlalu represif dan mengabaikan aspek penyadaran, atau apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Mungkin termasuk umat Kristiani di antara mereka yang melawan Ya. hukum itu. Ya, saya punya dugaan demikian. Kenapa seseorang ketika melanggar, ketika ditindak berlaku melawan? Oleh karena ada pelanggar lain yang melakukan hal yang sama, tindakannya tidak seperti itu. Oke, Hukumannya tidak seperti itu. ketidakadilan penegakan hukum. Betul, jadi si penegak hukum menegakkan hukum secara tidak adil, tebang pilih. Itu yang terjadi. Yang kedua, ya mungkin orang itu memang tidak punya kesadaran hukum.
Kalau dia sudah tahu salah, tapi diingatkan kesalahannya, tapi dia malah melawan. Dia tidak mau berniat untuk menegakkan hukum juga, berkontribusi dalam upaya mewujudkan keadilan hukum ini juga. Nah, apa yang kembali kepada yang tadi, mengapa kesadaran hukum ini di tengah-tengah, kalau itu penyebabnya, Ya. di tengah-tengah masyarakat kita ini kok sedemikian rendahnya gitu loh Pak. Hal-hal bahkan yang mencelakakan dirinya ia lakukan. Hukum sudah mengatur, hukum kan dibuat supaya apa? Hukum yang adil ya, supaya kehidupan dapat Ya. terjaga dengan baik. Ia tahu, dan kenapa kesadarannya begitu rendah? Ya, kesadaran rendah ini kan bertolak dari yang pertama pendidikan tadi kan ya. Yang kedua adalah soal kematangan tiap-tiap orang berbeda-beda. Karakter tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang pada satu sisi dalam budaya keluarganya diajarkan begitu sangat kuatnya karakter itu, dan dia harus menjalani kehidupan dengan ciri-ciri karakter yang baik. Tapi ada di satu keluarga yang pendidikan karakternya bahkan tidak dimunculkan secara baik, gitu kan ya. Jadi ini yang kadang-kadang perimbangan antara budaya keluarga, pendidikan karakter satu keluarga dengan yang lain tidak sama. Itu yang melahirkan di tengah-tengah begitu. Nah, kalau dia bisa begitu, bebas-bebas aja. Orang yang sudah menjalankan baik tadi kan loh, kok enak sekali dia yang begitu. Sementara saya yang hidup tertib kok malah begini. Orang yang hidup tertib tidak mendapatkan haknya yang semestinya, orang yang tidak tertib mendapatkan haknya. Sudah ngantri panjang, ada orang yang motong aja dilayani. Nah, ini kan contoh. Loh, mendingan motong dong daripada saya ngantri lama-lama. Nah, ini sebagai contoh kecil, Pak. Kalau menurut pengamatan Pak Thomas, kan mesti kan gereja mengambil bagian dalam upaya penyadaran supaya warga gereja itu betul-betul berlaku adil dan memperjuangkan keadilan tadi dengan damai. Betul. Apakah gereja, seberapa jauh gereja telah memainkan peran itu selama ini sebenarnya menurut Pak Thomas? Ya, gereja paling tidak secara retorika ataupun secara khotbah mimbar sudah menyuarakan itu terus-menerus supaya berbuat adil, karena dasar Alkitab kita basicnya adalah di dalamnya adalah keadilan dan kebenaran. Ini basicnya, dan itu digemakan terus di dalam gereja. Persoalannya, gereja ini kan kekuatannya tidak sebesar pada waktu zaman gereja jaya pada masa lampau. Khususnya di Indonesia, suara gereja bahkan nyaris lenyap di antara kehidupan mayoritas ini. Nah, itu yang yang membuat gereja tidak bisa bersuara banyak. Ada begitu banyak ketidakadilan terjadi. Orang lain membangun tempat ibadah tidak perlu izin ataupun izin dipermudah, tapi gereja membangun tempat ibadah dalam keadaan yang sulit. Misalnya seperti itu. Ini aspek keadilan ini dijiwai bagaimana? Kalau dia bersuara keras, ditindas. Ini resiko minoritas seperti itu kan. Hukum minoritas begitu tadi yang digambarkan di sebelumnya. Nah, lalu sekarang gereja harus berjuang apa? Sekalipun dalam keadaan seperti itu, gereja tidak boleh patah semangat, patah arang, berjuang, tapi tetap berjuang menyuarakan suara keadilan itu sampai keadilan terwujud sampai dengan keadilan terwujud. sungguh-sungguh. Keadilan terwujud kapan? Nah, keadilan terwujud kalau Yesus berjuang sampai titik darah penghabisan. Gereja juga harus begitu. Gereja sebagai tubuh Kristus pun harus hal yang sama. sampai titik darah penghabisan. Baik Pak Thomas, masih ada beberapa pertanyaan saya, namun sayang waktu membatasi kita. Apakah ada pesan-pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Arlianus. Pemirsa, keadilan adalah tumpuan bagi kita dan pengharapan bagi kita untuk menciptakan kedamaian. Kalau dalam suatu tatanan masyarakat, kalau di dalam diri individu semangat tentang hidup adil itu ada, maka cita-cita hidup damai dapat terwujud. Karena kedamaian akan kita nikmati kalau keadilan itu sudah terwujud. Baik. Maka wujudkanlah kedamaian itu, dan jangan takut dengan kedamaian, jangan takut dengan hidup damai, karena dengan kedamaian kita dapat menikmati keindahan yang diharapkan Tuhan. Ciptakan. Baik, terima kasih Pak Thomas, terima kasih telah bersama-sama dengan kami sampai ujung acara ini. Dan bila ada komentar-komentar, masukan-masukan, silakan kirimkan ke nomor 0812-8188-9191. Salam GKI, Gemakasih Indonesia.